Oke, halo, selamat malam. Ini adalah kali pertama saya nyobain FM26. Jadi FM sudah rilis ya untuk beta FM terbarunya. Rilisnya itu baru di awal November, tapi di tanggal kemarin 23 Oktober, kalau tidak salah, FM sudah merilis betanya. Nah, ini baru pertama kali juga saya kemarin udah install, tapi belum main serius ya. Coba kemarin tuh nyoba load game aja, udah nyoba yang FM24 ternyata bisa di load game, jadi ternyata FM23 juga bisa. Jadi ini saya belum main dari awal ya, bukan oh ya udah bisa. Secara tampilan fresh banget. Eh, dari new gamenya biasanya di sebelah kiri layar kalau new game yang FM24. Tapi kalau yang sekarang ini di sebelah kanan layar dan posisinya masih sama ya, start new career, load game dan online. Jadi kalau main online di sini nih, ada FMFC juga di bawah. Oke, jadi setelah tadi new game, kita pilih preset dulu ya. Preset pengen manajernya bentuknya seperti apa, stylenya, gayanya. Ada cewek juga ya berarti ya ini ya. Kelihatannya ada cewek, ada banyak. Sudah lebih banyak. Kalau kemarin mungkin cuman berapa ya? Nggak nyampe 10 pilihannya. Bisa ngubah-ubah warna doang. Kalau ini opsinya ada banyak ya. Tuh ada yang pakai jas, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai baju seperti ini, ada yang pakai dasian doang, ini pakai polo shirt, ini cewek-cewek pakai jaket. Jadi lebih banyak variasinya, variasi untuk style atau manajer, gaya manajernya ya. Kita gayanya sporty ya. Oke, kita namanya nama sendiri aja dulu. It's time to tell the world who you are. There, your family, spiritual, your ability. Oke, reputasi katanya ya. Ini berpengaruh ke reputasi. The first consideration in determining who you are is your managerial credential. Those are your past achievement. Oke. Ini for no representation spending. Oke. Jadi kalau saya mungkin second tier star. Nanti kita coba ya. Saya juga belum nyoba ini. Ini baru bikin manajer nih. Barusan banget. Kita coba dulu yang lower league veteran aja ya. Oke, next. Non playing role. Oke, reputation, non playing renown. Oke, kita cobain aja lah. Coaching. Oh, jadi sebelumnya apa katanya coaching? You've been on the grass for players team head coach. Oh, ini peran ya, peran kalau pas kita main tuh coachingnya sama siapa? Coaching sama asisten coach aja. Rekrutmennya sama kita. Director, medical, physio, dokter tim. Panditri, you are known for your option and committing expert. Oh, bukan. Ini adalah have you ever worked in football in a non-playing role? Ini jadi pengalaman ya. Soccer expert ya. Recognized in locally. Oke. License, kita license-nya kontinen perwajan. Oke, sekarang tipikal pelatihnya, gaya melatih seperti apa? Apakah attacking, defensive, developer?
energetic, entertaining, pragmatis, spesialis, system builder, tactician. Kalau saya sih lebih ke tactician aja lah, defensif ya. Oh bisa nih, bisa beberapa pilihan, buset 3 nih. Saya lebih ke taktikal, defensif, sama pragmatis kali ya, biar bojan hodak banget nih. Oke, personalitinya seperti apa? Your personality traits, how you best interact with people, and what sort of leaders you want. Oke, driven, disiplin, resilient, accomplished, inspirational, convincing aja lah, karena berusaha mencoba membujuk diskusi dengan pemain gitu ya, dengan banyak orang. Juga accomplish, you feel you can adapt to any situation in any league ya. Kayak ini salah ini, kelahirannya kok 2000. Tadi salah. Lah, nah ini mungkin nih bugnya nggak bisa. Oh ini nih, oke bisa aman. Belum bukan bug. Oke, start new career. Kalau ganti foto gimana ganti foto ya? Head, body udah, head. Nah, bisa ganti foto. Wah nggak bisa. Start new career. Nah di sini baru kita pilih liganya ya. Baru pilih liga di sini. Add nation. Asia, Indonesia ada guys. Indonesia ada ya. Indonesia, Jepang. Kita main Asia aja dulu ya. Indonesia, Jepang, Malaysia, South Korea. Biar kita aktifkan, biar pemain asingnya banyak pilihan. Sama Belanda lah, biar ada naturalisasinya terdeteksi. Brazil nggak usah lah ya. Oke, Liga Indonesianya Super League sama Championship. Berarti ini udah musim terbaru nih, jadi udah nggak perlu pakai database nih. Super League sama Championship ya. Liga Jepangnya J2 aja lah. Malaysia Liga Super aja, Belanda Keken. Oke. Original choose one position of your career. Oke, kita pilih original aja. Startnya sesuai Liga Indonesia itu di early 2025 pre-season ya. Di Steam berapa bang harganya? Di Steam 585.000 ya, 10% diskon kalau sekarang. Nanti kalau udah rilis tuh jadi 660 kalau 650 kalau nggak salah. Oke, let's go. DB-nya update tuh coach. Oke, kita cek ya. Berarti udah nggak perlu lagi ngupdate DB seperti yang sebelumnya film 24 ya. Jadi mudah-mudahan formatnya, pemain-pemainnya, liganya udah sesuai dengan musim 2025-2026. Tapi harusnya sih udah ya. 5 hours later. Oke, ini kita coba lihat
Persija title challengers, Persib title challengers targetnya. Oh, nggak bisa diklik ya? Coba Persib view squad. Ini squadnya ya udah ada Guy Koce, Matricardi, William Barros, udah lengkap sama Adam Pritzbeck, Tom Haye juga udah ada. Jadi ini udah update terbaru ya. Kita coba lihat yang lain. Persija juga ada Thales, Fabio, Mustafa Franka, Mustafa Almeida Sosa, Bruno Tabarao ya, yang paling terakhir datang ada juga. Jadi ini udah update nih. Persita tuh Weber Besa, Matius Alves, Igor Rodriguez. Sebentar ya, coba kita pindahin ini, pindahin apa? Sebentar, saya coba pindahin dulu ini data Fastpack ya. Saya belum pindahin Fastpack biar foto-fotonya ada gitu ya, foto-foto pemainnya. Graphics nih sama logo ya. Coba mudah-mudahan nggak lama. Atau ya saya cut aja lah biar cepat. Ternyata lama ya. Sebentar ya. Kok sih ya di Steam? Saya main di Epic ya. Saya main di Epic. Jadi kalau FM saya selalu downloadnya di Epic. Ini tuh saya beli kemarin dapatnya lebih murah malah. Dapat diskon 10%, terus saya punya kupon juga berapa ya, diskon 60.000 kalau nggak salah. Plus juga saya dapat cashback 130.000 di Steam. Jadi ya karena saya sering main di Epic, sering beli di Epic, beberapa game lain juga saya main di Epic. Jadi mungkin ya saya dapat ada kupon diskon juga. Jadi dapatnya 500, enggak 585 sih. Mungkin 530 lah. Tapi ya sama juga di Steam harganya 585. Kalau normalnya tuh kalau nggak salah 660. Oke, kita langsung pilih dulu Persib aja lah. Ini jersey-nya ya udah warnanya udah kelem ya, jersey warna kelem ini. Yang away-nya udah biru putih strip dan baju third-nya warna kuning. Cuman aneh nih, kenapa Persib logonya logo burung nih, bukan maung. Oke, pilih. Let's go. Oke. So, ini dia Persib sudah menunjuk Ardi Syufri. Ini mukanya nih saya belum tahu cara gimana gantinya nih, nanti sambil olik ya. Ini dia save-nya Persib. Ini save saya yang 2024, ini kita buat 26. Langsung coach buat DB enggak? Ini kayak udah update sih. Saya kayaknya nggak perlu bikin DB lagi ya. Ini tampilan fresh, tampilan teranyar, tampilan terbaru dari FM26 ya. Udah terlihat sangat modern dari sebelumnya gitu ya. Ada di sini ada portal, ada squad, recruitment, matchday. Kalau sebelumnya ada di sebelah kiri, ini di sebelah sini. Kalau sekarang semuanya di atas ya. Kalau sebelumnya di sebelah kiri, sekarang semuanya di atas. Itu tinggal kita pilih-pilih di atas. Accept dulu aja. Persib Tactical Induction. Oke, kita ke taktik. Nah, ini jadi di FM26 ini ada pembaruan yang menurut saya ini inovasi yang sangat luar biasa. Jadi ada dua formasi dalam satu permainan gitu ya. Jadi ada formasi in position atau saat kita pegang bola, dan ada formasi out of position. Jadi contohnya misalnya kita pengen bikin pas nyerang pakai formasi 4-3-3, tapi pas defense pengen formasi 4-4-2 atau 5-3-2. Nah, ini bisa nih di F yang terbaru nih. Ini kita contohin ya.
Oke, kita in position. Nah, ini kita bikin dulu ketika kita pegang bola atau in position tuh pengennya kayak gimana. Misalnya kita pengen lebih wing play gitu ya. Ini tactical formation in position nih. Oke. In positionnya nih, in positionnya formasinya berapa? Nih, formasinya misalnya 4-2-3-1, saya sukanya 4-2-3-1. Sekarang kalau out positionnya 4-2-3-1 kalau kayak misalnya Bojan Hodak gitu ya. Defense-nya pakai 4-4-2 kan. Nah, bisa berubah jadi nanti tinggal siapa yang di depan, siapa yang mundur gitu, kayak gitulah. Jadi gini, kita pakai in position 4-2-3-1, defense 4-2-2-2-2 ya. Ini kayak Persib gitu. Oke, udah semua kayaknya. Complete introduction. Ini apa nih? Responsibility. Ini uji coba lawan. Oke. Untuk Kucira beda program nanti ya, lagi nunggu jadwal. Oke, squad introduction normal memang ya. Kapten Mark Locke. Kapten Mark Locke, vice kaptennya ganti ke sekarang siapa ya yang cocok ya? Tom Haye sih. Saya sih kalau jadi pelatih Tom Haye atau Adam Alis gitu ya. Tom Haye dong. Star player, oke. FM Mobile setahu saya belum ada info ya kapan rilis. Jadi kalau FM Mobile saya belum ada update ya. Jadi ini baru beta juga ini untuk yang PC. Maintaining selama device function, oke. Always to keep on below average, oke. Update squad selection. Nih, squad apa aturan regulasinya? Super League udah 11 pemain asing maksimal, 7 pemain asing di starting 11. Apalagi minimal punya pemain under 23 5 pemain, sama harus ada satu pemain under 23 di starting 11 dan ada 9 pemain asing di DSP ya. Jadi ini udah sesuai dan update terbaru untuk Liga Indonesia. Jadi udah nggak perlu bikin DB lagi nih, saya aman. Ini update-nya juga udah terbaru, ada Federico Barban di Persib ya. Jordi Amat juga udah di Persija. Dan ini pas continue-nya atau pas proses kita berganti harinya tadi ya. Kalau yang sebelumnya cuman garis gitu ya atau ke samping, kalau ini sekarang di tengah terpusat. Saya kalau pertama itu selalu ngelihat dulu staff nih. Mana ya squad, mana staff, mana staffnya? Staff database, staff shortlist, bad team, squad feedback. Jadi ini karena banyak posisi-posisi menu yang berubah, jadi perlu banyak adaptasi sih. Tapi harusnya lebih memudahkan ya kalau udah terbiasa, kalau udah hatam gitu. Jadi setelah kita tidak ada FM25 memang ini kayak beneran main game baru aja nih gitu. Ini saya nyari staffnya aja bingung nih di mana nih staffnya. Oh, ini di klub kayaknya. Nah jadi ketika diklik itu kadang nggak pindah secara full screen ya. Backgroundnya tetap yang home. Nah ini muncul nih staffnya nih sebagai apa ya namanya ya, insertan gitu untuk kita bisa tetap lihat juga di backgroundnya yang home-nya.
Nah, ini baru masuk ke halaman penuhnya. Ternyata kita nggak punya pelatih, dua pelatih kosong ya. Asa aneh lihatnya coach FM yang baru ini ya, mungkin bukan aneh ya, tapi ya belum terbiasa gitu. Coaching tim nih, baru ada 2 pelatih, 2 goalkeeper coach, sama 1 fitness coach. Asisten, ya nggak ada asisten ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, malah kebanyakan. Kita minta nambah pelatih ya. Ini ya skuadnya. Nah, tampilan juga cuman gini nih, baru gini nih. Ntar kita coba dulu ya. Coach lihatin main versinya dong. Ini kita baru masuk. Jadi overview-nya tuh nggak full screen ya, atau gimana ya cara full screen-nya ya? Biasanya kan full screen nih. Ada Priestback. Nih, ini ada Priestback emang jelek ya. Sama seperti di FM24, ada Priestback pun di FM26 ini nggak terlalu bagus ternyata. Kita coba langsung next. Raja Paku Alam lebih mending ya, refleks 14, handling 14. Sementara tadi tuh refleks 12 nggak terlalu bagus Adam Priestback ya. Sama seperti di FM24. Waktu sama Tikardi lumayan bagus, tapi menurun ya. Kalau di FM24 kalau nggak salah lebih bagus dari ini. Mark Lock juga masih bagus, Mark Lock. Tapi udah agak beberapa menurun kayaknya, tapi ada 16 Bravery. Tapi buat Liga Indonesia masih bagus, Mark Lock secara atribut. Andrew Jung bagus juga lumayan, jumping reach 16. Target forward voucher. Julio Cesar juga masih bagus. Oh iya, ini nih. Ada pemisahan antara set piece nih. Kalau sebelumnya semuanya menyatu di technical di sini, kalau sekarang ada corner, free kick, long throw, penalty tackling itu dipisah nih. Tackling, mental, goalkeeper ratingnya. Nanti kita buka satu-satu ya. Razali Hanusa masih biasa aja. Hamrah Hanusa. Nah, tapi Hamrahnya ada update. Kalau di FM24 dia posisinya masih back kanan, sekarang udah back tengah. Tom Haye top sih. Keren ini. Di sini katanya Haye digaji 48 juta per bulan. Coba personal tuh, oke. Transfer, oke. Nggak terlalu banyak perubahan. Nationalities tadinya. Ada bendera sekarang, kalau sebelumnya cuma teks. Kalau sekarang ada benderanya. Ini performance, ada karir. Oke. Jadi kalau sebelumnya di atas ya historik karir, form. Nah, kalau sekarang tuh di bawah nih. Di sini nih. Jadi item baru. Kalau mau new kontrak, mau dimasukin ke latihan, transfer, ada di sini nih. Ada button baru di sebelah sini. Oke, Tom Haye kelas ya. Ini atributnya luar biasa. Fabry Bow kayaknya menurun ya. Fabry Bow kalau di FM24 kayaknya bagus deh. Lebih bagus dari ini maksudnya. Diincar PSBS. Fabry Bow, Luciano Goicoechea, Luai Goicoechea bagus juga lumayan, sama seperti di FM24. Liganya sampai berapa Bang Indo? 2 sampai divisi championship ya. Dewangga lebih bagus kalau nggak salah. Berguinho standar sih Berguinho ya. Federico Barba juga bagus, Barba aman. Ini bintangnya juga ya. Adam Alis juga lumayan. Nah, kalau di FM24 tuh Adam Alis tuh kaki kiri nih. Coba kalau di sini mana ya kakinya ya, left foot gitu ya. Nih, left foot very strong. Jadi masih di sini pun Adam Alis left foot ya, very strong.
posisinya malah lebih di ofensif ya, dia nggak bisa di nomor 6 atau di nomor 8, malah di upper si AMC ya. Ya ada Malis dulunya sih emang nomor 10 sih. William Marcelio standar juga sih, bintangnya juga cuma 2,5. William Barros, nah William Barros bagus nih teknikalnya, tapi mentalnya nggak terlalu bagus. Fisikal malah bagus. Center forward ya, dia bisa di kanan ya, sama seperti sekarang juga di Persib kan sering dimainin di winger kanan, ternyata memang dia bisa main di posisi winger kanan, sama di FM 2024 juga sama, tapi dia utamanya di posisi striker ya, center forward. Oh ternyata ini nih, kalau out position tuh ada posisi baru lagi nih, tracking center forward, splitting outlet center forward, central outlet center forward. Oke, baru nyadar nih, baru nyadar. Jadi ini makin kompleks ya guys ya. Jadi secara secara apa, atribut, informasi, pengaturan, ini semuanya lebih kompleks ya. Ini beneran kita belajar untuk gimana caranya jadi pelatih dan mengatur formasi, mengatur nggak cuman apa namanya, nggak cuma hanya taktik secara tim, tapi secara individunya pun lebih detail gitu kalau yang sekarang. Ini Kakang nggak terlalu bagus ya kalau menurut saya, tapi ya lumayan lah, markingnya 13, tackling 12. Eliano Eliano sih bagus ya, cuman kayaknya kalau di FM 24 lebih bagus dari ini nih. Ini juga udah update nih, 3 caps. Eliano udah update. Lihat nih Eliano ya, the versatile man, the reliable player, bisa di back kanan, back kiri, gelandang serang, sayap kiri ya, sama di dunia nyata juga. Pernah dicoba di second striker, di posisi nomor 10, di winger kanan, back kiri, back kanan. Eliano si pemain serba bisa. Ramon Tank nih, siapa tadi yang nanya Ramon Tank nih? Jelek ya. Sama kayak di FM24 juga jelek. Ramon Tank first touch 11 yang paling bagus. Tadi kalau dibandingkan sama William Barros tuh teknikalnya lebih bagus William Barros. Tapi secara mental lebih bagus mentalnya Ramon Tank. Dan fisikal juga kayaknya lebih bagus Ramon Tank ya. Ini bisa di compare nih. Salah. Mana back. Nah, jadi kalau tadi compare sama William Barros, mana nggak bisa ya, cuman gini doang ya. Oh jadi ini cuma ngasih lihat bintangnya aja sih, bintang 3,5, dan secara ability itu Ramon Tank di bawah William Barros. Diincar oleh Bali United. Ini sama nih di FM24 juga, saya pinjemin Ramon Tank tuh ke Bali United nih. Sadil Ramdhani udah nggak terlalu bagus ya kalau di sini ya. Tapi mungkin buat Liga Indonesia masih bagus lah ya. Frans Putros, nah ini Frans Putros juga bagus. Ini dia free kicknya masih bagus sama kayak di FM24. Tapi dia dominannya malah di back tengah nih justru, overlapping center back, nonsense center back, dan back kanan ya, inside full back. Jadi kalau di FM24 itu masih pakai inverted wingback atau inverted fullback gitu ya. Kalau sekarang ada inside fullback, inside wingback, dan playmaking wingback. Frans Putros, terus Beckham, ini Beckham ada peningkatan lah. Beckham ada peningkatan sedikit ya, tapi ya. Potensial ability juga nggak terlalu bagus. Padahal harusnya Beckham sih menurut saya ya, secara atributnya harusnya lebih bagus dari ini sih. Tapi ini ada peningkatan dari Beckham di FM24 yang menurut saya jelek banget atributnya. Adam Priesbeck, udah ya tadi itu udah semua pemainnya. Jadi tadi Adam Priesbeck masih jelek, terus Ramon Tank emang gak terlalu bagus, beberapa ada mengalami penurunan. Zul, oke Zul, kita lihat. Nih pemain B-nya nih. Oh ini ada Robby Darwish di sini. Ada Robby Darwish, ya ini ada Robby Darwish juga nggak terlalu bagus. Long throw-nya 5 malah, harusnya kan long throw-nya Robby Darwish bagus ya harusnya ya. Zul, kita cari Zul.
ada Sophia, Yuda Mega, Wanda Saputra. Ini kayaknya masih pakai pemain-pemain ini nih. Pakai pemain apa namanya tuh? Bandung United ya. Sebagian nih. Dimas Derajat ini dipinjamkan. Malah Dimas Derajat bagus nih. Dimas Derajat bagus nih. Striker banget atributnya. Ikhwan Tanamal pinjamin ke Persis ya seperti di dunia nyatanya. Abdul Aziz juga masih ada. Tadi nyari Jul ya, coba U21 kali ya. Nah ini nih ada Zulkifli nih. Posisinya back kanan, wing kanan. Lumayan lah. Akselerasi 14, pace 13, jadi sama seperti di dunia nyata, beberebetan di lompatnya ya. Jadi Zul ada, terus Nazril mana Nazril? Nggak ada ya Nazril ya. Kevin Pasha ada. Nazril yang nggak ada. Tinggal Kevin Pasha. Determinasi 18, jumping risk 19. Odilo Pinotista siapa ini? Odilo Pinotista. Ada Ataya juga dan juga ada Fitrah Maulana. Coba kita ke timnas Indonesia ya. Nih timnas Indonesia overview. Sorry. Timnas Indonesia nih, timnas Indonesia men's national team. Ini pelatihnya mana nih pelatihnya? Nggak ada ya. Berarti benar udah update nih. Head coachnya nggak ada nih. Tapi masih ada Alex Pastor. Wah ini dia nggak tahu kalau semua pelatihan tuh dibubarin. Ini Nova masih malah di U23. Ini masih ngaco sih. Ini database-nya mungkin bisa bukan bug ya, tapi database-nya masih nggak update. Simon Tahamata ada di scout ya. Ada di bawah ayo tuh coach search ya, kita search Adrian Wibowo. Oh ada nih Adrian Wibowo. Jos di FM24 saya sempat ngecek nggak ada ya. Ini Adrian Wibowo ada nih 19 tahun. Kita coba pinjam apakah dia mau gabung, tapi bisa direkrut juga nih. Kontraknya habis wah nggak tertarik ya. Nggak bisa dipinjam ya. Oke, itu pemain-pemainnya. Sekarang kita coba segera match ya. Ini laptop yang baru dibeli coach ya. Ini laptop yang baru dibeli beberapa minggu yang lalu. Oke, set piece introduction. Nah, set piece. Oh ini. Oke, set piece-nya itu ke near post, central, far post. Saya lebih suka ke far post. Saya lebih suka in swing. Defense balance, defense transition. Oke, saya lebih suka hybrid. What post do you want to players main? Buat post lah ya. Jangan near post saja. How many players you like to lead forward? Counter attack siap. Main coach, oke kita siap, kita mainkan ya, mainkan. Dinas tim ya coach, ini di Epic Games ya. Saya beli di Epic Games. Sama supaya master. Oke. Sabar ya, ini karena baru main jadi banyak yang harus diatur dulu nih.
end dulu. Set piece tadi udah ya harusnya ya. Meet the players. Oke, let's go. Ini kita akan ada pertandingan melawan JDT ya tadi ya infonya. Nah, jadi tadi sambil kalau kita udah continue game, nunggunya itu bisa ada informasi, banyak informasi ya. Wah, ini kita selalu pencet. Nih, jadi ada informasi jadwal pertandingan, informasi berita. Nih, next match-nya lawan Johor 3 hari lagi, bisa ada incoming message juga. Di reject, ada Malis cedera. Oh, ini ada gambarnya nih sekarang nih. Cederanya di mana tuh ada nih. Kalau sebelumnya nggak ada ya, cuma ada informasinya doang. Nah, ini oke. Makanya tadi udah ya. Tactical style, saya lebih suka fluid counter attack. Jadi 4-2-3-1 in position. Ininya kita 4-2-2 ya, kayak Bojan Hodak. Oke. Oh, ini apa? Tim B-nya ini. Ini tim B nih, harusnya diaturnya bukan sama saya nih. Nah, sama ini di FM26 tuh ada instant result. Jadi kalau kita males buat nonton atau ngatur pertandingan, bisa langsung instant result nih. Jadi kita nggak perlu ngatur pemain. Langsung instant result, langsung hasilnya keluar. Tuh, langsung hasilnya keluar. Mana Persib B nih harusnya. Nih, Persib B menang 2-0. Oh, Nazril ada nih, Nazril. Di Persib B ya, DM. Tapi tunggu, ini masa Persib B dilatih kita juga ya, harusnya jangan. Hamra, oke, silakan Hamra. B-team. Gimana ya? Oke, mungkin kita lihatin dulu aja ya match-nya ya, teman-teman. Penasaran match-nya seperti apa? Kita langsung dulu pertandingan melawan CDT. Wah, Rizaldi laku ya, diincar beberapa tim. Mauro Zylstra coba ya. Zylstra. Ada nih Mauro Zylstra. Mauro Zylstra ada ya. Coba kita pinjam, mau nggak ya? Wah, mau nih. Mau guys. Mauro Zylstra bisa dipinjam ya, oke. Sekarang kita atur formasi ya. Kita quick pick aja lah. Nih, kalau berdasarkan quick pick, in positionnya kayak gini: Berguinho, Sadil, Eliano, Putros, Barba, Julio Cesar, HJ, Klopp. Out positionnya Berguinho sama William Barros. Buat bisa juga nih tampilannya. Jadi bisa diatur juga nih.
Misalnya pengen yang di sininya Sadil bisa. Wah ini lebih kompleks, lebih detail ya. Lebih detail, keren keren keren. Kalau digabung kayak gini. Oke, let's go. Kita coba. The teams are warming up. Please wait. Oke, ini masih sama, enggak, tapi nggak ada opposition teams mungkin karena baru match pertama ya, jadi di sininya masih kosong, masih kosong. Oke, ini pep talk-nya lebih lebih apa? Lebih besar ya tampilannya. Kalau sebelumnya hanya fokus di tengah, sekelilingnya pemain. Kalau sekarang lebih lebih apa ya? Lebih list pemain lah, berbentuk list lah, bukan berbentuk jersey ya kalau sebelumnya. Oke, ini dia tampilannya sangat menyala ya. Nanti sih harusnya pakai foto ya, pakai flashback. Rambutnya aneh-aneh ya. Oke, ini dia. Nah, biruna biru kieu nya. Juga Lazio biruna ya mah. Oke, ini saya aturannya broadcast di. Oh, dan bisa nih, misalnya kalau lagi kalah males buat ngelanjutin bisa langsung di instant result ya. Tapi aneh sih ini birunya nggak biru tua ya, kebobolan ya. Mungkin ini bug ya, menurut saya ini bug pertama yang kita temukan ya. Jadi Persib walaupun secara tampilannya tadi home-nya warna biru tua ya, biru Persib ya gitu seperti di dunia nyata. Tapi ternyata pas main birunya biru kayak gini nih. Nih harusnya birunya biru kayak gini nih. Tapi ini malah jadi biru Lazio. Taktik instruction di sini ya. Oh bentuknya sekarang gini. Sorry. Jadi bentuknya icon. Kalau sebelumnya teks, kalau sekarang ini bisa tinggal geser-geser nih. Mau yang tapi bisa diklik juga. Oke. Jadi bisa berbentuk icon, bisa juga diklik. Cornernya ada tampilan baru tuh tadi tuh. Bisa lebih dekat dari penendang corner. Shoutnya di mana ya? Shout. Harusnya ada shout sih. Nggak ada shout ya berarti ya. Nah sekarang ada view itu tuh. Ada view dari set piece taker itu yang baru. Kalau dipencet taktik muncul seperti biasa. Ini kita coba tagging.
So far Kumaku CF26. Ya menurut saya eh, FM26 ini memberikan pengalaman bermain game yang baru gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya setiap ada FM edisi terbaru itu mungkin hanya update pemain, hanya update minimalis gitu ya. Kalau sekarang tuh beneran diubah secara drastis perubahannya. Banyak yang harus dipelajari kayak tadi ya, bisa ada instructionnya in position dan out position. Beberapa menu juga dipindahin. Terus apa? Ya intinya sih kalau kita coba yang terbiasa kita selama beberapa tahun main FM sampai 2024 kayak butuh penyesuaian lagi sih gitu ya. Tapi mungkin kalau udah main lebih sering ya udah bakal terbiasa juga gitu. Ini gimana nih? Oke, ini pep talk ya, bukan pergantian pemain. Kita coba pergantian pemain. Nah, Beckham masih belum bisa di winger kiri nih di sini berarti belum update sebetulnya kalau kalau pemain Indonesia mungkin emang belum terlalu update ya dari siapa FM-nya ya, belum terlalu update. Yang ujung bisa di itu. Roles-nya ini kayaknya beda lagi nih tuh. Ada channel forward, poacher, center forward, target forward, poacher. Berarti yang nggak ada tuh advance forward. Terus false nine ada. Apa lagi ya yang nggak ada ya? Aja sebenarnya buat pemeliharaan event dapat lumayan hese. Buat saya sih susah sih ya. Ini banyak menu yang berubah. Shout out juga nih saya kayaknya nggak ada nih shout out nih, saya belum nemu nih. Tapi kalau pas pertandingan ini secara look udah lebih fresh sih. Cuman mungkin pemain-pemainnya nggak terlalu mirip nih, kayak misalnya Franz Butros kayak gini rambutnya masih banyak yang sama gitu. Tuh Andrew Jung rambutnya kayak gini, jadi emang lebih realistis tapi kalau secara karakter pemain belum ya. Info spek device yang dipakai coach ini saya pakai Asus TUF Gaming, RAM-nya 16 GB, terus prosesornya i5. Ini the pas download ini kalau nggak salah itu 20 GB, belum flashback apapun ya, masih masih originalan, itu 20 GB downloadnya. Terus saya kemarin sengaja nyari laptop yang grafiknya itu pakai di atas GTX 1650 dan saya dapat RTX 2050. Oke, jadi ya tadi ya, RAM-nya udah 16 GB, grafisnya RTX 2050, terus prosesornya prosesornya AMD Ryzen. Ini prosesornya AMD Ryzen ya. Ini emang khusus buat gaming, walaupun kekurangannya adalah kalau yang laptop ini kalau main gaming itu harus dicolok si chargernya karena bakal agak nge-lag. Beckham
Tapi jujur ya saya agak keganggu dengan postur tubuhnya ya. Nggak tahu kenapa kalau di FM24 saya lebih bisa menerima gitu ya. Kalau di sini rambutnya tuh agak aneh gitu ya. Tapi secara pergerakan, secara tampilan ini top sih. FM26 mengalami peningkatan yang sangat drastis sih. Secara visual tuh beneran fresh. Sama yang anehnya kenapa birunya biru muda nih? Oh bisa report bug nih. Kita bisa nge-report bug di sini. Nice. Aye. Coba kita ganti. Udah terlambat. Nah ini bug nih tadi nih. Tuh. Lihat rambutnya tuh tadi. Nih bug lagi. Oke, jadi itu dari taktik nih banyak perubahan dari segi taktik ini sih yang mungkin bisa dibilang sesuatu yang oleh FM itu cukup serius mengalami perubahan ya karena taktik itu mana ya taktiknya? Taktik itu beneran berubah drastis ya. Ada bisa membuat dua taktik atau dua formasi atau dua pola dalam satu dalam satu permainan gitu, dalam satu formasi yang dipilih gitu. Jadi ada formasi ketika pegang bola, ada formasi ketika tidak menguasai bola, gitu ya. Terus juga secara role nih, pas defense tuh ada role terpisah nih dengan role yang biasanya ketika dia memegang bola atau ketika in position. Jadi dia sebagai splitting outlet center forward, sebagai center outlet center forward, tracking center forward. Ini juga nih sebagai outlet wide midfielder atau tracking wide midfielder. Nah, jadi kalau itu mungkin ya secara ininya nih. Dia kalau tracking tuh mengikuti pemain lawan sampai ke pertahanan gitu ya. Kalau wide midfielder itu lebih banyak mungkin nunggu di depan gitu ya, nggak terlalu aktif bantu pertahanan gitu. Kalau DM juga sama ini bisa turun misalnya pas bertahan jadi sejajar dengan CB bisa atau DM yang aktif naik atau hanya jaga di posisi gitu ya untuk nunggu intercept atau dia mengcover flank gitu ya kalau misalnya fullback naik ditutup dengan DM yang siap cover untuk di fullbacknya. Terus ini juga sama ketika bertahan apakah dia mau pressing di atas fullbacknya atau tunggu di belakang. Ini juga sama apakah berani keluar dari posisinya atau menunggu di posisinya. Sementara in position itu tadi striker ada beberapa posisi baru, di winger juga ada playmaking winger. Kalau sebelumnya advanced playmaker, sekarang namanya playmaking winger. Sisanya sama, tapi nggak ada wide target man ya. Sebelumnya ada wide target man nih, jadi namanya wide forward. Tadi kalau striker ya, ini striker. Jadi ada channel forward, terus ada target forward. Kalau nomor 10
attacking midfielder, free roll, ada free roll, ada channel midfielder. Nggak ada ini ya, trequartista nggak ada, dihapus. Lalu nggak ada juga enganche. Jadi second striker, free roll. False nine ada ya, false nine ya tadi ya. False nine ada, false nine masih ada. Keeper, no nonsense goalkeeper sama ball playing goalkeeper. Kalau sebelumnya apa ya? Bukan ball playing goalkeeper dan namanya deh. Sebelumnya itu sweeper keeper. Sebelumnya sweeper keeper sama goalkeeper biasa. Sekarang ada no nonsense goalkeeper. Kalau defense sweeper keeper baru sama line holding keeper. Jadi ini buat saya bakal bikin para FM player semua harus mempelajari lagi dari segi taktikal, juga dari posisi-posisi menu yang banyak berubah. Ya, di sini ada overview, message, kalender, terus berita nih, position report ada di sini, squad juga di sini sekarang. Ini apa ya bedanya ya? Training. Oke, kalau yang ada tanda kotak ini nih, kotak kecil di kanan, dia itu bisa muncul sebagai pop up. Dia bisa muncul sebagai pop up. Jadi nggak full screen. Jadi tetap kalau ini dia bakal muncul langsung full screen. Tapi kalau mencet ini dia akan muncul pop up. Nih. Nah, pop up seperti ini jadi cuma segini nih layarnya. Jadi backgroundnya tetap background layar sebelumnya. Itu perubahannya juga yang cukup signifikan ya. Target, nomor lawan, rekrutmennya di sini sekarang. Database, recommendation, coba kita lihat ya. Masih sama. Jadi kalau sebelumnya ini semua nih, rekrutmen budget, shortlist, scouting range, ini di atas sebelumnya, kalau sekarang di bawah. Terus player recommendation. Skip section dulu lah. Ini ada kayak summary ya, ini summary-nya. Ini ada rekomendasi pemain. Ini kalau mau butuh posisi-posisi tertentu, ini shortlist. Squad planner pindah ke sini, squad planner kalau sebelumnya di squad, di sini ya. Kalau sekarang di rekrutmen ada squad planner. Kontrak dan lain-lain, klausul. Match day, nah apa nih match day? Match squad. Bedanya apa nih match squad sama squad first team? Oh sama, dia larinya sama ke squad. Menurut saya sih ini mubazir ya, ada dua item yang beda. Kalau match squad tuh ada ininya nih, kayak summary lah, summary untuk sama tetap. Jadi di sini nih ya, ke first team larinya ke sini. Kalau masih match squad larinya ke sama ke sini. Taktik, set piece, penalti. Ini penalti juga jadi bisa di setting di sini, pop up. Kaskus Kemenakus itu main e-football. Siap, tak lagi. Kita main e-football ya. Ini udah mau selesai untuk review FM26. Liga table juga bisa berbentuk pop up. Jadi saya nggak tahu siapa pertimbangan FM26 ini memunculkan banyak pop up gitu ya. Tuh. Jadi kalau dulu setiap kita klik muncul full screen, kalau sekarang hanya sebagai pop up. Karena ini lebih ke profile kita. Edit manager. Nah dulu tuh sebelumnya bisa diganti foto nih. Kalau sekarang coba ya. Bisa ganti foto. Wah error Error ya.
langsung error guys. Langsung error pemirsa. Jadi tadi ya setelah mengklik foto atau edit profile langsung error. Thank you semuanya.